Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Gema Suriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas, bisa melaksanakan semua tugas-tugas kehidupan kita pribadi, kehidupan kita sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa ini, dan tentu termasuk di dalamnya adalah kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kali ini bersama dengan kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo bekerja sama dengan Bawaslu di dalam rangka melaksanakan agenda nasional berupa pemilu kada yang insya Allah akan kita ikuti bersama besok pada bulan Desember tanggal 9. Maka kami hadir di hadapan para pendengar semuanya untuk membahas dan memahami satu persoalan penting bagi kita, yaitu memilih seorang pemimpin. Kali ini kami akan mengajak para pendengar bagaimana kita memilih seorang pemimpin yang amanah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin adalah komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena kehadiran seorang pemimpin diharapkan bisa mengatur tatanan kehidupan menuju tujuan yang kita harapkan bersama. Kita tidak bisa membayangkan apabila keberadaan seorang pemimpin tidak ada di dalam satu komunitas, termasuk di dalam satu daerah di kabupaten yang kita cintai ini. Pasti kehidupan itu tidak teratur dan tentu akan terjadi benturan dan kekacauan yang kita temukan dalam kehidupan kita bersama. Contoh paling kecil adalah keberadaan dan kehidupan kita di lingkungan di mana kita berada. Pasti kita membutuhkan seorang pemimpin yang kita kenal bersama dengan ketua RT atau sejenisnya. Keberadaannya kita butuhkan untuk mengarahkan dan mengatur lalu lintas interaksi kehidupan kita di mana kita berada. Dan ketiadaannya tentu membuat masing-masing orang kepingin mengatur. Dan ketika 1-2 orang bahkan lebih dalam satu kabupaten ada sampai 1 juta orang dan semuanya kepingin mengatur, tentu akan terjadi kekacauan. Nah, karena itu kehadiran seorang pemimpin menjadi sangat penting dalam kehidupan kita bersama. Dan 2 minggu ke depan, kira-kira tanggal 9 Desember, kita berkesempatan untuk memilih pemimpin kita. Dalam hal ini adalah memilih bupati dan wakil bupati yang akan memimpin kabupaten tercinta ini selama 5 tahun ke depan. Kenapa kita sebagai rakyat kemudian harus memilih pemimpin? Kenapa pemimpin ini atau bupati ini tidak saja dipilih oleh misalnya presiden sebagaimana di zaman Orde Baru? Pendengar, negeri ini, negara kita ini menganut satu faham yang disebut dengan faham kedaulatan rakyat. Dan itu tercantum di dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan faham itu dikandung maksud atau dikandung makna bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi di negara ini. Salah satunya adalah saat negara ini menentukan seorang pemimpin. Apakah itu seorang presiden, apakah itu seorang gubernur,
kemudian bupati, termasuk kepala desa. Tak terkecuali di dalamnya adalah wakil-wakil rakyat kita, mulai dari yang ada di kabupaten, provinsi, maupun di tingkat nasional. Semuanya itu menegaskan bahwa rakyat memang memiliki kekuasaan tertinggi, dan karena itu rakyatlah yang akan menentukan siapa di antara yang ada itu yang akan kita pilih untuk menjadi pemimpin. Pertanyaan besarnya adalah siapakah yang layak? Siapakah yang menurut kita paling mampu untuk kita pilih sebagai seorang pemimpin? Sebelum kita bersama memahami siapa yang paling layak untuk menjadi seorang pemimpin, maka satu persoalan penting yang perlu kita pahami bersama adalah bagaimana kita memahami kriteria atau setidaknya syarat untuk kita menyebut bahwa seseorang itu memang layak menjadi seorang pemimpin. Saya mencatat di sini dari berbagai sumber yang kita coba bisa pahami, para pendengar, apakah itu sumber-sumber di dalam referensi keilmuan maupun sumber-sumber di dalam agama yang kita yakini, dalam hal ini adalah Islam. Minimal setidaknya ada 2 syarat utama yang harus kita ketahui ketika kita ketika kita memilih seorang pemimpin. Syarat yang pertama adalah apa yang kita sebut sebagai capability atau kemampuan. Para pendengar, memilih seorang pemimpin sesungguhnya memang bukan sekedar memilih sosok figur yang ditandai dengan barangkali kekaguman kita terhadap fisik seseorang. Yang laki-laki misalnya karena dia gagah, karena dia tampan, maka kita kemudian tertarik dan kita pilih. Saya harus menyebut ini karena seringkali di antara kita memilih pemimpin hanya karena ciri-ciri fisiknya. Mungkin yang perempuan karena dia cantik, lalu kemudian kita pilih. Sesungguhnya bukan itu yang menjadikan kita harus memilih seorang pemimpin, karena dia nanti akan mewakili semua kepentingan kita. Nah, kedekatan kita dengan mereka, mungkin itu saudara kita, teman kita, atau mungkin orang yang secara emosional memiliki ikatan baik atau batin dengan kita. Apalagi hanya karena dia memberikan manfaat yang sesungguhnya nilainya tidak seberapa, atau bahkan manfaat itu bisa menurunkan derajat dan harkat maupun martabat kita sebagai rakyat yang berdaulat. Yang terakhir ini saya sebut sebagai menerima apa yang kita kenal bersama dengan politik uang. Jadi bukan karena dia memberi uang, entah itu 50.000, 100.000 atau 200.000, maka kemudian kita menjatuhkan pilihan seseorang untuk memimpin. Kembali, setidaknya sedikitnya ada 2 hal yang menurut saya bisa kita jadikan rambu-rambu bagi kita untuk memilih seorang pemimpin. Yang pertama adalah kapabilitasnya atau kemampuannya. Agama kita mengajarkan agar sesuatu itu diserahkan kepada ahlinya. Yang dimaksud di sini adalah diserahkan kepada mereka yang benar-benar memiliki kemampuan. Pendengar, kita nanti akan memilih pemimpin yang akan mengurusi kabupaten ini. Ada 1 juta orang yang hidup di kabupaten kita tercinta dengan seluruh persoalannya, dengan seluruh harapan-harapannya, dan tentu dengan masa depan kabupaten ini.
Kita tidak mungkin menyerahkan kabupaten ini kepada orang atau calon pemimpin yang tidak memiliki kapabilitas atau kemampuan. Nah, masalahnya barangkali bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu mampu atau tidak mampu. Bagaimana kita bisa mengetahui calon itu memiliki kemampuan atau tidak memiliki kemampuan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara paling mudah bagi kita mengenali calon pemimpin kita adalah menelusuri rekam jejak bagaimana calon-calon kita itu berperan dalam peran-peran sebelumnya. Apakah itu peran-peran kemasyarakatan, peran-peran di dalam tata pemerintahan, maupun peran-peran yang lainnya yang bisa kita telusur di waktu-waktu sebelum calon-calon itu berkontestasi atau tampil untuk menunjukkan diri kepada kita. Praktek dari pelaksanaan tugas-tugas mereka dalam kehidupan, apakah itu kehidupan masyarakat maupun kehidupan pemerintahan maupun kehidupan yang lain, hari ini tidak sulit untuk bisa kita telusur. Media sosial saya kira menyajikan banyak sekali informasi. Kalau kita di Ponorogo hari ini memiliki 2 pasang calon, media sosial dan sumber-sumber informasi yang lain menyediakan banyak sekali data. Bagaimana kedua pasang calon itu rekam jejaknya. Dari sanalah kita bisa mengetahui kapabilitas mereka. Kita juga bisa mengetahui bagaimana kedua pasang calon itu menyampaikan pikiran-pikiran besarnya, visi misinya, menyampaikan mimpi-mimpinya yang akan dibangun bersama dengan kita semua 5 tahun ke depan. Apakah itu ketika mereka berkampanye lewat media elektronik seperti ini, ketika mereka bertemu dengan para pendengar semuanya, maupun ketika para calon itu tampil di dalam media elektronik lewat satu agenda yang kita sebut dengan debat kandidat. Dari sana sesungguhnya kita bisa merekam bagaimana kemampuan pasangan calon itu di dalam memimpin negeri ini atau di dalam memimpin kabupaten ini. Ini penting sekali lagi untuk kita catat agar kita tidak memilih pasangan calon hanya berdasarkan pilihan-pilihan pragmatis maupun pilihan-pilihan emosional. Karena ketika calon itu nanti terpilih dan ternyata kemudian dia tidak memiliki kemampuan, maka sesungguhnya kita telah mengorbankan kabupaten kita tercinta ini selama 5 tahun ke depan. Dan 5 tahun ke depan itu, para pendengar, di sana ada aset dan potensi besar yang menjadi modal bagi masa depan kabupaten ini. Kalau kita menengok potensi anggaran daerah misalnya, ada angka yang tercatat tidak kurang 2,5 triliun yang diamanahkan oleh negara dan rakyat di Ponorogo ini kepada pemerintah untuk mengelola setiap tahunnya. Berarti kalau mereka memimpin selama 5 tahun tidak kurang 12,5 triliun mereka kelola. Belum lagi aset-aset yang ada di daerah ini. Tentu ini bukan angka yang kecil. Ini angka yang sangat besar yang akan mempengaruhi masa depan kabupaten ini. Dan tentu kita tidak akan dengan gegabah menyerahkan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya dan itu ditegaskan sangat kuat di dalam keyakinan agama kita dan juga ditegaskan sangat kuat di dalam tata nilai masyarakat kita, apa yang kita sebut dengan amanah. Seorang pemimpin yang amanah, seorang pemimpin yang memiliki integritas. Dia bisa dipercaya, dia jujur, dan dia kita yakini mampu mempertanggungjawabkan amanah yang kita berikan kepada yang bersangkutan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri dan para pendengar semuanya bahwa nasib dari kabupaten ini ditentukan oleh bagaimana pilihan kita terhadap calon yang ada besok tanggal 9 Desember. Dan tentu kita juga ikut bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan hanya kepada diri sendiri, bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat kita, dan juga bukan hanya bertanggung jawab kepada generasi yang akan meneruskan keberadaan kita bersama, tetapi kita juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pilihan-pilihan kita itu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ada risiko secara pribadi, ada risiko dengan masa depan generasi kita, ada risiko terhadap masyarakat kita, dan tentu ada risiko karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mampu memilih pemimpin yang memang berkemampuan dan memilih pemimpin yang benar-benar memiliki integritas atau yang amanah. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepentingan kita untuk memilih seorang pemimpin yang memiliki amanah ini adalah keniscayaan, adalah sebuah keharusan, adalah sebuah kepentingan yang sangat mendasar. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika datang utusan dari Yaman, meminta kepada Rasulullah, berharap kepada Rasulullah untuk menentukan pemimpinnya, agar mereka, pemimpin itu, bisa memandu dan membimbing masyarakat Yaman menuju yang dicita-citakan oleh masyarakat Yaman dan sekaligus memenuhi ajaran agama Islam. Maka kemudian Rasulullah berjanji akan memilih mereka yang terpercaya, dan Rasulullah menyebut sampai 3 kali terpercaya, mereka yang terpercaya dan yang paling terpercaya. Ketika para sahabat kemudian mendengar Rasulullah menyebut bahwa yang layak memimpin itu adalah mereka yang terpercaya dan yang paling terpercaya, maka salah seorang sahabat, yaitu Sayyidina Umar, merasa bahwa kira-kira beliaulah yang mungkin akan ditunjuk oleh Rasulullah. Dan Sayyidina Umar kemudian dalam satu kesempatan mengatakan, sesungguhnya yang paling saya inginkan ketika itu adalah aku yang dipilih oleh Rasulullah. Begitu kata Sayyidina Umar kepada sahabat yang lain. Tetapi beberapa hari berselang setelah itu, selesai salat, Rasulullah kemudian mencoba mencari-cari. Dan Sayyidina Umar ketika Rasulullah mencoba mencari-cari, agak meninggikan badannya. Jadi ketika duduk begitu agak meninggikan, karena Sayyidina Umar berpikir atau merasa semoga dirinya lah yang dipilih oleh Rasulullah. Tetapi apa yang kemudian terjadi, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ternyata yang dipilih oleh Rasulullah bukan Sayyidina Umar, tetapi sahabat Rasulullah yang lain yang diberi nama Ubaidah. Dialah salah satu sahabat yang terpercaya pada saat Rasulullah masih bersama dengan para sahabat, termasuk setelah Rasulullah meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, inilah laki-laki yang terpercaya, laki-laki yang bisa memimpin kalian semua di Yaman menuju yang kalian cita-citakan, termasuk berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih sesungguhnya kepentingan kita dalam rangka pemilu kada ini, yang insya Allah nanti tanggal 9 Desember akan kita lalui bersama, atas apa yang kita sebut dengan memilih pemimpin yang amanah dan yang terpercaya. Pendengar, tadi
Saya menyebut bahwa pemimpin yang terpercaya itu adalah keniscayaan, sebuah keharusan. Kita tidak bisa mengorbankan masa depan kabupaten ini kepada mereka yang tidak terpercaya. Terkait dengan amanah dan pemimpin yang terpercaya ini, Islam memotret kehidupan manusia ini menjadi 3 kelompok. Pertama adalah mereka-mereka yang nyata-nyata melawan dan tidak menunjukkan amanah ketika mereka diberi tanggung jawab dan kepercayaan. Dan tentu mereka-mereka ini adalah golongan yang dimaklumkan sebagai golongan kafir, golongan yang melawan ketentuan-ketentuan agama Allah. Lalu yang kedua adalah mereka yang menampakkan diri sebagai calon pemimpin yang terpercaya dan dapat dipercaya. Tetapi sesungguhnya kelompok ini sedang berusaha menipu para pemilih, karena sesungguhnya dia memiliki agenda-agenda tersendiri. Dia memiliki kepentingan tersendiri hanya karena dia berkepentingan dengan para pendengar semuanya untuk memilihnya. Maka dia menunjukkan muka yang baik, menunjukkan perangai yang baik, dan mengesankan diri sebagai calon pemimpin yang bisa dipercaya. Pada sesungguhnya dia memiliki maksud sendiri, yang nanti kalau sudah terpilih, maka dia akan mengabaikan kita sebagai pemilih, mengabaikan rakyat sebagai yang memberi amanah. Dan di dalam agama mereka ini disebut sebagai orang-orang munafik. Ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan golongan yang pertama. Karena golongan yang pertama itu sudah sangat jelas, dia memang menunjukkan diri sebagai orang yang menentang amanah, orang yang menentang nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai kepercayaan. Tetapi golongan yang kedua ini golongan yang sangat berbahaya karena dihadir di depan kita bersama sebagai sosok yang terpercaya, sebagai sosok yang baik, sebagai sosok yang layak untuk dipilih. Tetapi pada kenyataannya dia memiliki maksud sendiri dan agenda tersendiri. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang memegang amanah Allah, orang-orang yang dapat dipercaya bukan saja karena dia dipercaya atau terpercaya, karena dia memiliki komitmen pribadi. Dia terpercaya dan menjaga amanahnya bukan hanya karena kepentingan kelompoknya atau lingkungannya, dan juga bukan semata-mata karena dia menjaga amanah dan kepercayaan mereka yang memilih, tetapi dia menjaga amanah dan kepercayaan itu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat berkepentingan dengan memilih seorang pemimpin dari kelompok yang ketiga ini, karena kelompok yang ketiga ini akan menunjukkan kepemimpinannya, sikap dan perilakunya ketika memimpin bukan hanya ditandai dengan kesungguhannya untuk menjalankan tugas dan amanah ini, untuk mengelola kabupaten ini dengan seluruh potensinya, anggaran daerah yang saya sebut 1,5 triliun selama 5 tahun, benar-benar dikelola dengan baik, diperuntukkan dengan benar, sesuai dengan yang memiliki hak, sesuai dengan kepada siapa harusnya anggaran itu diberikan dan diperuntukkan. Tetapi juga dia harus benar-benar menunjukkan kemampuan dan kesungguhannya mengelola seluruh aset, baik aset fisik maupun aset-aset yang lainnya akan menentukan masa depan daerah ini. Jadi bukan hanya sekedar beramal dengan menunjukkan bekerja secara sungguh-sungguh, tetapi
Amanah itu juga ditunjukkan dengan cara menjaga semua yang dipercayakan, melindungi semua yang dipercayakan, melindungi semua yang dipercayakan, menjaga semua yang dipercayakan, dan mengamankan semua yang dipercayakan. Itulah yang digambarkan sebagai sosok pemimpin yang amanah. Kita sedang mencari calon pemimpin bupati dan wakil bupati yang benar-benar akan bekerja sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam kampanye-kampanyenya, di dalam program-programnya. Kita harus mencari calon bupati dan wakil bupati yang mampu mengelola aset daerah ini dengan APBD-nya maupun aset-aset yang lain. Kita harus mencari calon bupati dan wakil bupati yang mampu melindungi hak kita atas anggaran di daerah ini, hak kita sebagai rakyat atas sumber daya yang ada di daerah ini. Pendengar, jika 1 tahun kabupaten ini memiliki APBD 2,5 triliun, lalu kemudian kita asumsikan untuk belanja pegawai dan belanja organisasi itu misalnya 50%-nya, atau sebut aja sampai 50%-nya, maka ada angka 1,2,5 triliun yang seharusnya dipakai untuk belanja pembangunan. Sangat besar. Nah, seberapa kita mampu memilih pemimpin yang benar-benar amanah dan dapat kita percaya untuk memastikan bahwa belanja pembangunan itu memang sampai kepada tujuannya dan peruntukannya. Mengamankan semua aset yang dimiliki oleh daerah itu dan mengamankan semua potensi dan mengelolanya dengan cara yang benar. Inilah kepentingan kita, para pendengar, memilih seorang pemimpin yang amanah. Sehingga mari jangan kita pertaruhkan tanggal 19 Desember nanti hanya karena pertimbangan-pertimbangan yang sangat pragmatis. Karena kita suka dengan orang itu dengan alasan yang tidak jelas. Karena kita hanya mendapatkan manfaat sesaat berupa pemberian-pemberian yang sesungguhnya itu jauh dari apa yang seharusnya kita terima. Yaitu dikelolanya anggaran itu dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang benar oleh mereka yang memang benar-benar terpercaya dan mereka yang benar-benar menjalankan amanah itu dengan baik. Jadi mereka yang memang sungguh-sungguh memiliki kemampuan, mereka yang sungguh-sungguh akan bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan termasuk mewujudkan janji-janjinya. Mereka yang benar-benar melindungi dan menjaga kepercayaan kita berupa aset daerah, berupa anggaran daerah untuk dikelola dan diperuntukkan dengan cara yang benar. Mereka-mereka itulah yang layak untuk kita pilih. Mereka-mereka itulah yang layak untuk kita dorong menjadi seorang bupati, dan mereka-mereka itulah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang amanah, yang layak untuk kita berikan kesempatan. Karena kalau nanti kemudian kita tidak mampu menghadirkan seorang pemimpin yang kapabel, pemimpin yang tidak amanah, maka sebagaimana yang ditegaskan dalam agama kita, maka tunggulah kehancuran itu. Kehancuran yang disebabkan karena ketidakmampuan seorang pemimpin, sekaligus kehancuran yang disebabkan karena pemimpin itu tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Maka yang menjadi korban bukan hanya diri kita, hak-hak kita sebagai pribadi. Yang jadi korban adalah kehidupan kita bersama. Dan tentu termasuk di dalamnya adalah generasi-generasi kita yang akan meneruskan dan menjaga kelangsungan kabupaten tercinta. Inilah saudara, para pendengar Radio Gema Suryani yang dirahmati oleh Allah,
pentingnya kita memilih seorang pemimpin yang kapabel, pemimpin yang memiliki kejujuran, bisa dipercaya dan amanah. Karena kepada mereka itulah nasib dan masa depan kehidupan kita bersama di kabupaten tercinta ini akan dipertaruhkan. Karenanya mari kita hadir besok tanggal 9 Desember saat pemilu kada nanti, karena itu yang akan menentukan masa depan kabupaten tercinta. Kita hadir bukan karena alasan-alasan pragmatis politik uang yang selama ini seringkali menghantui dan melingkupi kehidupan politik pemilu yang ada selama ini. Kita hadir di tempat pemungutan suara sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi kita, tanggung jawab kehidupan kita bersama, tanggung jawab tentang masa depan untuk generasi kita, dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian dari istiad politik kita. Bismillah, untuk bisa mendapatkan pemimpin yang berkemampuan, untuk bisa memilih dan mendapatkan pemimpin yang memang benar-benar bisa dipercaya. Selamat menjalankan tugas kebangsaan dan kenegaraan kita besok tanggal 9. Jangan lupa dan jangan sampai tidak menggunakan suaranya. Mari kita hadir ke tempat pemungutan suara sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan, karena itu yang nanti akan menentukan masa depan kehidupan kita bersama. Kita hadir dan kita pilih mereka yang kita yakini mampu, dan mereka yang kita yakini memiliki amanah dan bisa dipercaya untuk mengemban tugas kepemimpinan selama 5 tahun ke depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi pendengar. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan bagi kita bersama untuk menentukan sikap kita sebagai bagian dari warga bangsa dan warga negara ini. Demikian, wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian tadi teman, santapan rohani yang dipersembahkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Mari semua, mari bersama.